Kericuan ini terjadi saat ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Tegal Bersatu berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Massa yang terpancing emosi terlibat aksi saling dorong dan baku hantam dengan pihak Balai Kota. Massa merupakan kelompok pedagang kaki lima, pemilik toko dan juru parkir di kawasan alun-alun Tegal. Massa mengecam kebijakan wali kota yang menutup kawasan alun-alun dan Jalan Pancasila dengan menggunakan portal pada pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai menyengsarakan karena kerugian pedagang mencapai 50 miliar rupiah selama masa pandemi. Sementara wali kota beralasan penutupan kawasan alun-alun pada malam hari untuk mencegah kerumunan di masa pandemi. Terjadi sebuah gesekan ya, ada antara peserta aksi dengan orang-orang dari pemerintah kota sendiri. Jadi kita minimalisir agar tidak terjadi anarkis. Ini adalah aksi damai. Saat berlangsung aksi demo, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono tidak berada di tempat. Massa membubarkan diri setelah perwakilan Pemkot Tegal menemui massa dan akan menyampaikan aspirasi warga dan pedagang ke Wali Kota Tegal. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNewsroom kali ini dari gedung SMA 3 Solok Selatan di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari pengisi daya ponsel yang tidak dicabut dari saklar. Kobaran api disertai kepulan asap tebal ini membumbung tinggi dari salah satu bangunan SMA 3 Solok Selatan di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dengan cepat, api meludeskan bangunan sekolah. Kebakaran ini terjadi setelah kegiatan belajar mengajar usai. Sekolah dalam keadaan kosong karena seluruh guru dan siswa sudah pulang. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga peristiwa ini terjadi akibat adanya arus pendek listrik dari salah satu ruang kelas. Asal-usul api ini Pak dari pengcas api Pak. Jadi mungkin tidak dicabut apa itu. Jadi terjadilah kebakaran di lokal. Apa aja yang terbakar dalam ruangan? Ada peralatan olahraga. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 2 rumah dan toko bangunan ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Pemadam kebakaran sektor Maros berjibaku menjinakkan api yang menghanguskan 2 rumah dan sebuah toko bangunan. Banyaknya material mudah terbakar dari dalam toko bangunan membuat api cepat membesar dan menyebar ke bangunan lain. Diduga sumber api berasal dari salah satu rumah di belakang toko bangunan. Api berhasil dikuasai setelah 8 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Informasi ada 3 rumah, tapi ada yang terdampak juga. Belum sementara untuk dicek berapa yang terdampak. Total ada 3 rumah ya Pak ya? Iya. Pak, penyebabnya apa sih Pak? Sampai saat ini kita belum menerima informasi bahwa penyebab kebakaran itu adalah ini. Jadi kita belum tahu apa penyebabnya. Sejumlah saksi masih diperiksa guna memastikan penyebab kebakaran yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah ini. Pemirsa, truk ini terjebak lumpur tebal saat nekat melintasi jalan yang tertimbun material longsor. Kami rangkum dalam Fokus iNewsroom hari ini. Bang Ngorotisan melan. Alah, grimbang. Truk ini terjebak lumpur tebal saat nekat melintasi jalan yang tertimbun material longsor. Warga dan alat berat yang berada di lokasi pun berusaha mengevakuasi truk untuk keluar dari timbunan longsor.
Sopir truk berdalih nekat menerjang longsor lantaran jika harus memutar arah maka rute mereka menjadi lebih jauh. Longsor yang terjadi di jalur utama Grobogan menuju Salatiga dan Boyolali ini sudah terjadi sejak 1 minggu lalu. Akibat tanah longsor, akses menuju 3 kabupaten terputus dan dialihkan ke jalur Karanglangu, Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah dengan jarak tempuh 2 kali lipat lebih jauh. Atap kanopi berbahan baja ringan ini roboh diterpa angin kencang yang melanda Jalan Pahlawan Revolusi Duren Sawit. Setelah diterjang angin, kanopi milik toko furnitur ini menutupi ruas jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Tak hanya itu, atap kanopi sepanjang 6 meter ini juga menimpa sepeda motor yang melintas. Pengendara yang merupakan seorang guru dan tengah berboncengan muridnya terluka. Kedua korban lalu dibawa ke rumah sakit.